Kemudian yang kedua ada kampus dosen afiliat. Nah, apa itu kampus dosen afiliat? Kampus dosen afiliat adalah sekolah digital marketing berfokus pada afiliat dan produk digital. Nah, ini yang didirikan oleh Pak dosen afiliat atau Mas Rendra. Nah, di grup mungkin sebagian yang bergabung di awal sudah kami kirim link maupun profil dari Insight GBS maupun kampus dosen afiliat. Nah, alhamdulillah ternyata kampus dosen afiliat ini sudah membantu lebih dari 250.000 orang untuk bisa menghasilkan uang atau kalau bahasa marketingnya cuan dari digital. Nah, dari digital. Kemudian yang ketiga, penyelenggara acara ini ada namanya Makol, platform Makol, Madrasah Quran Online. Nah, jadi Madrasah Quran Online ini berfokus pada dakwah Al-Quran yang sifatnya online. Nah, termasuk salah satunya adalah apa hubungannya dengan digital preneur? Karena kita tahu semua bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah pahala di akhir untuk menunjang kehidupan di akhirat, tapi jangan lupa juga hak kalian di muka bumi. Jadi insya Allah tetap ada hubungannya para penyelenggara di sini. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, ini baru dapat kabar dari Ustadz Syihab selaku pemateri utama. Beliau qadarullah tidak bisa hadir secara langsung, tapi sudah mengirim video untuk khusus untuk acara ini. Jadi mari sama-sama kita dengarkan video dari Ustadz Syihab ini kami tampilkan. Dulu Inggris untuk membuat kekuatan dunia itu sampai mengakomodasi ya. Dari Inggris kemudian membawa orang-orang India dan Afrika untuk eksplorasi perkebunan-perkebunan. Itu sudah luar biasa ya, skala sampai dunia internasional. Sekarang ini sudah bisa dilakukan tanpa harus eksodus, dengan membawa sekian juta orang Afrika menuju ke pulau tertentu. Orang India waktu itu dibawa oleh Inggris ke tempat tertentu untuk kerja. Semua itu adalah internasionalisasi ekonomi, tapi masih berbasis manual, yaitu perahu. Banyak yang meninggal di sana. Sekarang ini mindset itu sudah bukan mustahil kembali, bahwa kita bagaimana berbisnis bisa diterima orang Amerika, berbisnis bisa diterima oleh orang Australia, berbisnis bisa diterima oleh orang Jepang, oleh orang Cina. Jadi kemandirian untuk melihat, menganalisa sangat penting bagi kita. Kalau antum sukses dakwah di dunia, maka juga harusnya sukses untuk dakwah dan bisnis di dunia ini. Kalau bisnis Anda sudah mulai menjalar ke seluruh negeri, maka Anda juga berarti sukses untuk berdakwah ke seluruh negeri. Kebalikannya, kalau dakwah Anda juga sudah mulai multinasional, harusnya juga dagang bermultinasional. Saya kira ini adalah lembaga ajang diskusi pada malam hari ini. Tidak cukup untuk satu kali. Ayo anak-anak muda punya tongkrongan, anak muda punya majelis-majelis untuk explore pikiran. Ya, Jumat malam itu kita ada di Domba Lawu offline, itu pengajian gangsar, dagang dan juga pasaran. Bisnis-bisnis yang harus mulai dikuatkan dengan basis keilmuan. Kalian, wahai anak-anak muda, harus mulai membuat halakoh tijariyah, halakoh usaha. Ya, berapa banyak saya belum pernah mendengar anak-anak yang usia 20 tahunan membuat usaha A, usaha B, membuat kafe, membuat ekspor impor. Itu yang harus saya dengar setiap saat. Masih mikir aku payu rabi ora, ya wis. Pokoknya kalau bisnis sukses, semua akan datang. Maka dari situ, selamat kepada Ustadz Adi Juang, Dr. Adi Juang, dan juga Ustadz yang lain, para pemateri, ya. Semoga majelis ini bisa terus berjalan dengan baik dan terus istiqomah. Rutinkan minimal sebulan sekali, datangkan para pakar-pakar, ya. Memang semua dengan ilmu. Dagang ada ilmunya, marketing ada ilmunya, digital ada ilmunya. Selamat, dan jangan lupa kekuatan zikir,
kekuatan birrul walidain, dan kekuatan personality. Akhiran saya tutup, usaha pada dasarnya bukan manajemen mengatur uang, tapi usaha pada hakikatnya mengetahui psikologi orang, memahami kebutuhan orang, empati kepada orang lain, kekuatan kasih sayang, dan sebuah power untuk memberikan manfaat pada manusia seluas-luasnya. Selamat berjuang, bisnis digital corner terus maju dan wujudkan kader-kader anak muda yang eksportir dan dai berkaliber internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, itu tadi sambutan atau pemateri pertama kita dari Ustadz Syahbudin, yang dimana secara umum kita dengar semua. Mungkin tadi suaranya agak kecil memang dari platformnya, nanti kami kirim videonya juga di grup untuk kalau teman-teman mau mendengarnya lebih dalam. Jadi yang beliau sampaikan salah satu poinnya adalah untuk kita senantiasa punya mindset itu upgrading, mulai mindset kita bentuk untuk maju, bukan hanya hal-hal yang ramai saja yang kita bahas. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang hendaknya kita membangun sebuah komunitas. Sama kurang lebih sama konsepnya dengan ibadah. Ibadah itu beramal soleh juga harus dengan komunitas biar lebih cepat larinya, cepat runningnya. Dan yang ketiga yang beliau sampaikan tadi, yakni ingat selain mindset diperbaiki, juga zikir kita kencangkan, ibadah yang lainnya juga kita kencangkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke pemateri selanjutnya yang akan diisi oleh Ustadz Ade Juang, Dr. Ade Juang LCMA, yang dimana sebagian teman-teman mungkin sudah membaca juga profil singkat yang kami sampaikan di grup, bahwa beliau adalah seorang pakar fikih muamalah yang telah lama berkecimpung dalam dakwah, pendidikan, dan kajian ekonomi Islam. Nah, Ustadz Ade Juang menempuh pendidikan tinggi di bidang syariah dan dikenal sebagai murid langsung dari Syekh Abdullah Mutlak, salah satu ulama senior di Timur Tengah. Jadi beliau gelar MA-nya dapat di Riyadh, Universitas Riyadh biasa. Dan kini beliau menjabat sebagai ketua Yayasan Kifayatul Afaq dan aktif memberikan pembinaan kepada para pengusaha, penggiat dakwah, serta mahasiswa maupun santri kita sendiri di Insight tentang pentingnya memahami bisnis dari kacamata fikih muamalah yang benar. Jadi dalam webinar ini beliau akan berbicara tentang apa? Secara umum nanti beliau akan membahas tentang fikih muamalah dalam bisnis digital. Membimbing kita agar setiap langkah usaha bernilai ibadah dan jauh dari perkara yang syubhat. Mari sama-sama kita dengarkan pesan dan materi dari beliau kepada Ustaz Ade Juang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bermajelis ya secara Zoom, yang kalau zaman dahulu itu kita bermajelis itu harus huduri, harus offline. Nah, sekarang ini zamannya sudah sangat memudahkan kita, yang jauh bisa menjadi dekat, walaupun online ini juga bisa yang dekat menjadi jauh gitu. Nah, alhamdulillah kita yang dari jauh-jauh, ada tadi dari Bandung, dari Lombok, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang mungkin sedang di luar negeri, kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar. Nah, ini dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang fikih muamalah, tentang yang terkait dengan dunia digital. Baik, fikih muamalah itu sebenarnya fikih yang sangat penting, cuman sangat jarang orang yang mempelajarinya atau yang bisa mengajari. Padahal sebenarnya kalau kita ingin belajar ya pasti ada jalannya, dan sebenarnya kita juga bisa membuat fikih muamalah ini sedikit lebih mudah dipahami gitu kan. Untuk kaitannya dengan dunia digital, sebenarnya fikih muamalah ini adalah salah satu cabang dari fikih. Islam itu terbagi menjadi dua gitu, tentang hal yang diyakini yaitu akidah, tauhid. Nah, sama yang berkaitan dengan perbuatan yaitu fikih. Nah, fikih ini salah satu cabang yang terpenting yaitu fikih muamalah karena letaknya setelah fikih ibadah.
Jadi setelah semua orang itu anak kecil, tua, semuanya orang yang baru masuk Islam itu dikenalkan dengan ibadah, setelahnya langsung diajarkan fikih muamalah. Karena apa? Manusia itu tidak akan terlepas setelah ibadah itu dengan mencari uang, dengan bagaimana memenuhi kebutuhan dan hajat secara manusiawi, secara manusia sebagai manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh bekerja sama dan lain sebagainya. Baik, kalau fikih muamalah ini terkait dengan dunia digital, nah, ada salah satu bab dari fikih muamalah dan ini bab adalah bab yang terpenting, yaitu bab jual beli. Di mana-mana di dalam kitab-kitab fikih pasti jual beli itu ditaruh di poin yang pertama, sebagaimana sholat juga ditaruh di poin pertama di fikih ibadah. Loh, kalau di fikih ibadah kenapa pembahasan pertama air? Karena air adalah mukodimah untuk sholat. Gitu, air, wudhu, toharoh dan lain sebagainya itu mukodimah untuk sholat. Nah, itu semuanya itu hikmah untuk pembahasan sholat. Nah, kalau di dalam fikih muamalah pembahasan pertama adalah jual beli, karena itu adalah yang paling urgent dari semua pembahasan fikih muamalah. Kemudian di dalam dunia digital gitu kan. Nah, sekarang kalau di zaman dahulu, di zaman para sahabat bersama Rasulullah, kemudian sampai 100 tahun terakhir ya, itu mungkin tidak banyak produk-produk digital karena semuanya itu langsung tertulis gitu kan. Kalau itu menjadi sebuah karya tertulis, kalau itu menjadi produk langsung produk yang bisa dipegang secara fisik gitu. Nah, sekarang di 100 tahun terakhir ini banyak kemajuan teknologi yang akhirnya ada namanya produk digital. Kemudian apa kaitannya dengan fikih muamalah? Sebenarnya fikih muamalah itu bukan sesuatu yang sangat mengekang, karena di dalam syariat Islam itu ada sebuah kaidah yang sangat penting sekali, yaitu apa? Sesuatu yang tidak ada larangan di dalam syariat Islam maka hukumnya adalah boleh. Sampai ada dalil atau keterangan yang syariat Islam itu atau syariat Islam itu melarangnya. Nah, kemudian saya persingkat ya supaya nanti kita bisa belajar dengan Mas Rendra gitu kan. Apa hukumnya produk digital, kemudian nanti affiliate dan lain sebagainya, ya tinggal memasukkan aja. Semua hal itu sudah ada rambu-rambunya gitu kan. Nah, kemudian kalau produk digital tinggal dimasukkan aja pembahasan fikihnya tentang jual beli seperti apa. Secara umum gitu kan, jual beli itu rukunnya ada 3. Yang pertama adalah yang diperjualbelikan, yang kedua adalah orang yang memperjualbelikan, yang ketiga adalah sigo. Saya ulangi ya, yang pertama adalah barang yang dijual beli gitu kan. Ada barang dan harga, yaitu barang yang menjadi alat tukar, entah itu harganya, entah itu barangnya, yaitu yang ditukar, alat jual belinya. Yang kedua adalah orangnya, yang ketiga adalah sigo. Sigo itu adalah bagaimana kedua orang itu bertransaksi, ijab qabul. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menghukumi dari sebuah produk digital? Sama saja sebenarnya, produk digital ataupun non-digital, ketika pembahasannya adalah apakah produk digital itu halal atau haram, tinggal dilihat. Kalau yang diperjualbelikan, ya kan, yang diperjualbelikan itu memenuhi syarat dari jual beli, ya hukumnya adalah halal. Yang pertama apa? Yang salah satu syarat supaya jual beli itu adalah tidak melanggar syariat, yang pertama adalah bisa diserahkan. Nah, kalau zaman dahulu mudah gitu kan memahaminya. Saya punya roti, orang punya uang atau emas, ditukar. Saya yang punya roti menjual roti, kemudian saya butuh uang, orang yang punya uang memberi saya uang. Nah, kalau produk digital apakah bisa diserahkan? Nah, ini produk digital sama aja gitu, sama saja. Namanya sebuah produk, walaupun itu bentuknya digital. Bahkan sekarang itu hampir semuanya didigitalisasi ya. Seperti mata uang sekarang sudah banyak yang cashless gitu, sudah hanya berupa angka-angka digital. Dan apakah itu sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tidak ada? Ya hukumnya ada gitu kan. Karena apa? Itu bisa dikirim, bisa diterima dan lain sebagainya. Yang pertama berarti syarat pertama dari jual beli
bisa diserah terimakan, berarti itu sudah memenuhi. Karena produk digital bisa kita download, berarti kita bisa menerima barangnya. Gitu kan. Kemudian yang kedua, ya, syarat kedua adalah maklum, sesuatu yang diketahui. Ya, mudah kan ketika kita mau membeli produk digital kan ada keterangannya gitu kan. Kecuali kalau keterangannya tidak sesuai dengan apa yang dijual, itu berarti tidak benar. Kalau sesuai dan semuanya tertulis dengan benar, ya itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat. Yang ketiga adalah, syarat yang terakhir, yang tiga terpenting dari syarat jual beli adalah dari produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah mubah. Mubah ini berarti kalau non digital, ya kita lihat gitu. Kalau jual beli babi ya berarti tidak boleh gitu kan. Apalagi jual beli babi, kemudian apapun itu yang melanggar syariat juga tidak boleh. Sebagaimana juga produk digital. Kalau produk digitalnya adalah bagaimana supaya judi itu menang, supaya link-link kemudian produk digital yang itu di situ wanita mengumbar aurat, berarti hukumnya adalah haram, gitu kan. Nah, itu dari segi alat tukarnya, gitu kan. Yang kedua adalah orangnya yang sedang jual beli, gitu kan. Nah, ada syarat yang terpenting yang ada kaitannya tentang affiliate adalah semua barang, gitu kan, atau pelaku penjual atau pembeli itu keadaannya adalah di antara dia memiliki barang atau tidak memiliki barang. Kalau memiliki barang tentu dia boleh menjual, gitu kan, karena barang dia sendiri. Kalau yang kedua, ketika dia tidak memiliki barang. Nah, ketika tidak memiliki barang, gitu kan, supaya boleh dan tidak melanggar syariat, kemungkinannya hanya ada dua. Nah, ini pembahasan terakhir saya, nanti akan dilanjutkan Mas Rendra. Yang pertama, dia sebagai wakil. Wakil itu bagaimana? Contohnya Fulan, atau misalnya Mas Rendra punya produk digital. Kemudian saya menjualkan produknya Mas Rendra, gitu kan. Kemudian saya dapat komisi. Itu namanya saya wakil. Karena apa? Saya affiliate, semuanya itu bentuknya adalah dia itu wakil. Karena apa? Saya menjualkan barang dan Mas Rendra membolehkan saya menjual, gitu kan, dan saya dapat komisi. Nah, mendapat komisi atau tidak itu sesuatu yang free lah, terserah, gitu kan. Itu tergantung kesepakatan. Nah, yang kemungkinan kedua, ketika tidak mempunyai barang, dia itu harus sebagai wali. Jadi kemungkinannya ada dua, dia wakil, namanya wakil itu berarti diperbolehkan. Yang kedua adalah wali. Wali itu adalah contohnya adalah ketika anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kemudian siapa yang memegang uang, gitu, kalau di dalam syariat Islam, yaitu walinya, misalnya Pak D-nya. Nah, Pak D-nya itu tidak mempunyai uang, karena uang itu tetap punya anak yatim, tapi Pak D-nya boleh, ya, pamannya itu boleh menggunakan uang tersebut untuk jual beli, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keperluan anak yatim tersebut, gitu kan. Nah, makanya Pak D-nya sebagai wali, pamannya sebagai wali, dia boleh menjual belikan barang orang lain, tapi posisinya bukan wakil tapi wali. Nah, ini semoga fikih muamalah yang singkat ini, pembahasan fikih muamalah yang singkat ini, semoga membuka cakrawala kita, ya, dan insya Allah ya kita nanti buatkan platform juga, kita akan mengisi fikih-fikih muamalah dengan sedikit kita usahakan dengan pembahasan yang sangat mudah dipahami, beberapa potong-potong kecil-kecil, dan ya, semoga segera terrealisasi. Sudah ada 3 video dan semoga kita istiqomah untuk menyelesaikannya. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum, semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang sukses secara akhirat, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sampai akhirat nanti kita dikumpulkan di surga, kita juga mempunyai wasilah kesuksesan di kehidupan dunia ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, alhamdulillah teman-teman semua kita sudah mendengar tadi penjelasan terkait fikih muamalah produk digital dari Ustadz Ade. Sekarang kita ini teman-teman ada door prize. Ada door prize. Door prize-nya apa? Yang bisa menjawab pertanyaan terkait nanti kami tanya akan mendapatkan e-book tentang panduan cuan dari produk digital. Bahasanya demikian. Mungkin pertanyaannya sederhana. Apa syarat jual beli dalam pandangan Islam? Mungkin ada yang mau menjawab di Google Meet ini? Ada 3 tadi. Ya, silakan. My Rabbit Channel. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Diperkenalkan mohon maaf. diri dulu, Pak atau Mas ini. Nggak kelihatan mukanya. Ya. Mas Pak atau Pak? Ya, saya masih. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera. Oh ya. Dan namanya belum saya ganti. Nama saya Fahmi, asal dari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Oh, Kerjo, dekat Mari. Yes, satu dengan Pondok Riyadhus Sholihin. Monggo Mas Fahmi, ada 3 syaratnya tadi, apa saja? Syaratnya yang pertama adalah produknya ada, kemudian orang yang menjual dan yang membeli, kemudian yang ketiga adalah sighah. Betul, Ustaz? Kurang tepat. Gimana? Coba ulangi Mas Fahmi, ini Ustaz ada yang dengar. Saat yang pertama. Yang pertama adalah barangnya atau produknya yang untuk dijual atau dibeli. Kemudian yang kedua adalah orangnya yang menjual dan membeli. Yang ketiga adalah sighah atau tadi isinya akad dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Ya, apa namanya? Itu rukunnya ya. Itu rukunnya, Mas. Tapi bagus. Gitu. Insyaallah barakallahu fikum. Nanti kami kirim juga. Ya. Insyaallah. Jadi di dalam jual beli itu ada rukun. Oh ya. Ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Yang ditanya syarat. Tadi rukunnya betul, Mas Fahmi. Nanti chat admin ya yang ada di grup. Coba yang lain yang bisa sebutkan syaratnya. Tadi Mas Fahmi menyebutkan rukunnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada yang tahu syaratnya? Syarat dari jual beli ini ya, barangnya ya. Ya, tadi Miftah Pak atau Mas Miftah ini tadi yang katakan kedua. Silakan. Iya, Bismillah Pak. Saya mau jawab nih. Iya. Dari mana ini? Dikenalkan dulu dirinya, Mas. Iya, nama saya Kois, berasal dari Depok, Pak. Depok, Masya Allah. Iya. 1 jam ya. Naik pesawat. Monggo. Jadi untuk syarat jual beli dalam Islam ada yang tadi ya. Yang pertama ada bai'an atau penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga ada harga atau tsaman. Dan yang terakhir ijab qabul, Ustaz. Boleh. Itu rukun juga. Itu termasuk rukun, Mas. Rukun. Nah, yang dipertanyakan tadi Syarat. Syarat dari kan rukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah barangnya yang dijual belikan. Yang kedua adalah pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah ijab dan qabulnya. Nah, yang ditanyakan adalah syarat dari barang yang diperjualbelikan. Tadi saya sebutkan ada 3. Ya Pak, saya nyoba Ustaz. Mohon izin. Pak, nanti Mas Ismail dapat juga ya di chat admin nanti ya. Siapa lagi yang mau nyoba? Iya, Ustaz. Ya, silakan. Jadi tadi ada 3, cuma yang satu lupa Ustaz. Yang Ya, kedua, coba dikenalkan dulu Pak dirinya. yang pertama barangnya bisa kita terimakan. Betul. Yang kedua? Yang kedua lupa. Yang ketiga itu sebagai wakil atau wali. Wah, Masya Allah, ini Itu yang benar satu. Yang benar satu. Ya, kami jawab ya karena sudah 3 yang menjawab. Nanti bisa ketiga penjawab tadi bisa menghubungi admin yang ada di grup. Nanti insya Allah akan dikirim e-booknya. Jadi ada 3 syaratnya. Yang pertama apa? Yakni bisa diserah terimakan barangnya.
Nah, produk digital bisa diserah terimakan nggak bisa. Nah, ini Kalau mau dikirim. kita ini kan mau dikirim. Kalau pakai platform WhatsApp bisa, pakai platform LinkedIn juga bisa, nanti lewat email. Kemudian yang kedua, yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang diketahui. Ma'ruf, kita tahu apa yang kita beli, apa yang kita jual diketahui bersama. Bukan goib ya, Zat? Ya, bukan gaib, bukan goror. Bukan goror. Yang ketiga mubah. Nah, itu pembahasan fikih muamalah tadi. Saya tambahkan sedikit. Oh ya, ada tambahan sedikit dari Ustaz Ade. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Itu tadi tiga itu syarat dari barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian yang kedua, selain barang, tadi kan rukun itu ada tiga. Yang kedua adalah orang yang penjual dan pembelinya. Nah, itu apa? Syaratnya ada sendiri gitu kan. Sebenarnya syaratnya juga ada tiga. Kenapa saya sebutkan satu? Karena takut terlalu panjang gitu. Nanti bolehlah suatu saat kita hanya fokus pembahasan tentang fikih muamalah. Nah, semoga bisa lebih panjang. Nah, satu dari karena ini ada kaitannya tentang affiliate, makanya saya sebutkan satu dari tiga syarat penjual dan pembeli, yaitu dia itu mempunyai atau kalau dia tidak mempunyai diizinkan. Nah, diizinkan itu bisa menjadi dua. Yang pertama adalah diizinkan secara syariat dia sebagai wali. Yang kedua adalah diizinkan syariat dia sebagai wakil. Itu jazakumullah khairan. Ustaz Ade ini tipe dokter betul. Kalau berbicara bisa 24 jam ya. Terkait ilmu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tema inti kita, yakni cuan harian dari produk digital yang akan disampaikan oleh Pak dosen affiliate atau Mas Rendra. Siapa beliau? Beliau dikenal sebagai salah satu praktisi digital marketing dan affiliate marketer muslim yang aktif mengedukasi masyarakat tentang potensi besar ekonomi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan beliau Masya Allah sudah berpengalaman selama bertahun-tahun di dunia affiliate marketing dan digital marketing, dan telah membantu kurang lebih 2.500 umat Islam memahami cara membangun penghasilan halal dari produk digital. Jadi tanpa berpanjang kata, insya Allah beliau akan membagi ilmunya pada malam hari ini. Mari sama-sama kita hadirkan fokus kita. Yang sudah mengantuk bisa ngopi dulu. Biar culture ya kalau anak sekarang bilang ya. Dan yang belum ada catatan bisa mencatat entah itu di HP atau di kertas, silakan. Mempersingkat waktu kepada beliau, Pak dosen affiliate atau Mas Rendra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Ustaz? Ustaz Wahid, Jelas Mas. Jelas ya? Ini share screen saya belum masuk ya? Masuk gak ya? Oh enggak, ini. Share screen saya muncul nggak ya, Ustaz? Muncul, Ustaz. Muncul ya? Ya, cuma coba di full screen. Oh, udah full screen nih. Oh, nah itu full screen. Udah muncul belum, Ustaz? Kalau full screen-nya masih blur Mas. Blur ya? Iya. Ini nggak kelihatan ya? Kalau gitu kelihatan. Mungkin yang ininya ditutup pintu jendela kanvas sebelah kirinya, Mas. Nah, gitu nggak apa-apa, Mas. Kalau ini nggak kelihatan ya? Ini kelihatan. Kalau gitu blur ya. Blur ya? Atau download dulu, ditampilin PDF-nya. Atau anak kirim ke antum aja? Boleh. Anak kirim ke antum ya, Ustaz. Nanti anak antum yang minta tolong, boleh minta tolong. Boleh teman-teman saya yang mungkin belum ambil catatan bisa ambil catatan dulu ya, karena ini kita akan bahasnya soalnya lumayan ini ya. Terus dulu aja ya. Aku kirim ke antum Ustaz ya. Siap. Kita dan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bisa ketemu, kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi salah satu wasilah, salah satu jalan yang Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, Allah luaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa bersama-sama masuk dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan sharing, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dunia produk digital ya, yang mungkin tadi guru-guru kami ya, Ustadz Syihab, Ustadz Ade Juang, semua ini beliau adalah guru kami, dan sebenarnya sangat tidak pantas rasanya untuk sharing di sini lebih panjang daripada beliau. Tapi karena dipaksa, karena amanah, jadinya ini harus mau tidak mau manut guru ya. Jadi manut guru untuk kemudian sharing. Jadi mudah-mudahan apa yang Rendra sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terutama ya. Karena kita pengen juga teman-teman ya, apa yang kita share ini bisa memberikan sebuah kebaikan terutama buat teman-teman yang hari ini melihat kondisi era saat ini itu luar biasa ya. Jadi banyak pengangguran ya, banyak PHK di mana-mana, dan semua itu nyata sekarang yang terjadi. Udah bisa ya, Ustaz ya? Sudah, Ustaz. Tapi mungkin saya langsung masuk ke slide aja ya, sambil kita belajar dan teman-teman saya bisa kebayang gitu. Lanjut, Ustaz. Nah, saya izin perkenalan, tadi sudah dikenalkan ya, tak kenal maka tak follow. Jadi teman-teman silakan yang belum follow dulu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen belajar nanti silakan follow dulu. Nah, nama saya dosen affiliate, dan seperti yang dijelaskan sama Mas Ustadz muda kita, Ustadz Wahid, Masya Allah. Saya dapat amanah 2 teman-teman ya. Jadi yang pertama itu certified di Link. Kalau mungkin teman-teman semuanya baru tahu atau belum ngeh, jadi Link ini platform website builder ya. Jadi teman-teman saya untuk jualan produk khusus. Nah sebenarnya bukan hanya produk digital aja, sebenarnya produk fisik pun bisa masuk LYNK. Nah cuman memang paling seringnya itu disebutnya produk digital, karena memang identiknya lebih ke produk digital daripada produk fisik itu sendiri. Dan yang kedua, certified di TikTok. Jadi memang dikasih amanah sama Allah, dititipin amanah sama Allah, yaitu di TikTok sebagai edukator juga. Jadi di Link edukator, di TikTok juga edukator. Nah selain itu juga di BNS BRI. Lanjut Ustaz. Nah ini kegiatan-kegiatan kita di kampus dosen affiliate. Lanjut. Ini kegiatan kita, alhamdulillah juga udah di podcast Kasih Solusi ya. Kalau mungkin teman-teman saya pernah dengar atau pernah tahu ya, Kasih Solusi Mas Diriansa. Nah ini alhamdulillah kita sempat diundang juga di sana, ngajar training juga di beberapa brand. Lanjut Ustaz, kita masuk ke pembahasan. Lanjut. Karena ini udah dijelasin ya, yang kampus dosen affiliate ya. Nah, kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Boleh teman-teman siapin catatan ya. Coba mungkin ini bisa komen nggak Ustaz? Bisa kirim komen ya? Bisa kirim komen ya Ustaz ya? Teman-teman yang sudah siap, boleh ketik angka 1 ya. Yang sudah siap belajar, ketik angka 1 dulu dong di kolom komentar teman-teman, biar Pak dosen tahu nih siapa aja yang sudah siap belajar pada malam hari ini. Saya enggak mau ya nanti kalau misalkan Pak dosen udah jelasin, nanti teman-teman semuanya masih ada pertanyaan atau bingung atau apa ya. Jadi minta tolong tulis di kolom komentar, ketik angka 1 di kolom komentar ya. Saya pengen ngelatih fokusnya dulu yang sudah siap, ketik angka 1, ambil catatan, ambil bolpennya, karena kita akan belajar tentang dunia produk digital. Kurang lebih ada 15 slide yang Pak dosen siapin buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik teman-teman saya, di awal Pak dosen ingin sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa selamat datang di era di mana kalian ya, atau teman-teman semuanya bisa jual skill atau kreativitas dari teman-teman semuanya. Dan kreativitas atau skill itu macam-macam ya, bukan hanya sekedar masalah
digital affiliate aja, atau yang saat ini Pak dosen tekuni sendiri ya, karena memang fokusnya ke edukasi produk digital dan edukasi TikTok affiliate salah satunya. Sebenarnya nggak itu aja, nanti kita akan berbicara panjang di belakang ya. Dan di sini Pak dosen sampaikan bahwa semua itu adalah aset, di mana ilmu dan pengetahuan, pengalaman ya, ilmu dan pengalaman kalau disatukan itu jadi aset. Dan kita butuh jembatannya untuk bisa menjadikan semuanya itu jadi duit atau jadi cuan ya teman ya. Makanya Pak dosen ngambil tema khusus nih ya. Mohon doanya juga teman ya. Temanya ini ngepasi banget sesuai dengan judul buku yang insya Allah akan launching bulan Oktober ini. Jadi buat teman saya nanti bisa waiting list ya. Nah, jadi konten teman ya plus personal branding ini menjadi salah satu pintunya dan jembatannya. Jadi kalau misalkan hari ini kita punya kreativitas di bidang bahasa Arab, di bidang bahasa Inggris, di bidang olahraga, di bidang otomotif, semua bidang itu bisa dapat duit, bisa jadi cuan. Kalau kita paham dan kita ngerti cara monetisasinya. Gitu ya teman ya. Nah, jadi konten sama dengan cuan dan personal branding sama dengan pondasinya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, teman-teman, jadi Pak dosen pengen sampaikan juga bahwa ternyata ini bukan hanya sekedar omongan aja ya, tapi berdasarkan data, teman ya. Dan data ini bisa teman-teman cek lewat Google salah satunya, karena kalau kita pengen tahu, kita pengen ngerti, kita pengen paham bagaimana pergerakan online saat ini salah satunya di Google. Google itu ngerekam semua data, ngerekam semua apa yang kita cari ya di dunia online salah satunya. Dan ini kelihatan teman ya, salah satunya platform namanya LYNK. Nah, LYNK itu apa sih Mas Pak gitu ya. Jadi kalau kata kuncinya di sini itu LYNK itu adalah sell your knowledge. Jadi kata si linknya sendiri ya. Jadi link bilang segala informasi itu sekarang bisa jadi duit bahasanya, bisa dijual. Dan sekarang itu berdasarkan data yang di atas sendiri teman ya, trafficnya itu naik banget. Ya, 12 bulan terakhir ya, itu perkiraan sekitar bulan September tahun lalu atau ini ya, Oktober tahun lalu itu turun ya Mas Yan ya. Tapi sekarang di akhir-akhir sekarang ini dari dia naik banget grafiknya. Nah, artinya apa tuh ya? Potensial kemudian link ini menjadi salah satu platform yang gede, itu potensinya gede banget. Dan Pak dosen pengen sampaikan link ini juga sempat atau saat ini kemungkinan besar itu masih kolaborasi ya. Jadi bulan Januari kemarin kolaborasi dengan Kemenkraf teman-teman ya. Jadi artinya berarti platform ini bagus untuk kedepannya bisa digunakan untuk jadi cuan. Nah, ini peluang banget sih buat teman-teman semuanya yang hari ini punya kreativitas, punya skill, manfaatin link lyNK ya .id untuk bisa menjual segala kreativitas yang dimiliki untuk jadi duit, bahasanya kayak gitu. Gitu ya, teman ya. Lanjut, Ustaz. Nah, yang Pak dosen pengen sampaikan juga beda banget dengan jualan produk fisik. Ada nggak di sini yang jualan produk fisik, teman-teman? Coba yang jualan produk fisik ketik angka 2. Ada nggak? Jualan produk fisik ada nggak? Di sini yang jualan produk fisik ada? Coba ketik angka 2, 3 orang aja deh. Kalau ada 3 orang berarti kita lanjut langsung ya. Oh, banyak ya Mas Yan ya. Nah, produk digital itu apa Pak dosen? Kalau produk fisik kan jelas ya. Sepatu, sandal, baju ya. Kemudian lemari, kulkas, TV, dan sebagainya. Nah, produk digital ini dia produknya nggak bisa disentuh, teman-teman ya. Nanti ada contohnya. Nah, tapi yang Pak dosen pengen sampaikan di sini, produk digital itu benar-benar beda. Salah satunya adalah karena modalnya itu rendah. Dia nggak perlu nyetok barang, bikinnya cuma sekali, kalaupun harus bikin ya, dan bisa dibeli siapa aja. Nah, kapan saja dan di mana saja. Nah, seperti yang disampaikan para asatid di depan tadi ya, Ustadz Ade Juang tadi ya. Produknya ini ketika dibeli, dia bisa dikirim, bisa didapat gitu. Jadi bukan cuma sekedar produk goib ya istilahnya. Tapi produknya ini, dia ketika ada orang yang beli, ada orang yang bayar, dia beneran dapat. Tanpa harus melalui pakai JNE misalkan. Jadi nggak perlu dikirim. Karena yang ngirim sudah otomatis semua teman ya sistemnya. Pakai namanya websitenya namanya LYNK tadi. Dan passive income juga bisa teman ya. Jadi kayak misalkan Pak dosen diam kayak gini, bisa dapat duit. Nanti kita jelasin caranya seperti apa. Terus bisa dikerjakan dari rumah atau bahkan dari kafe atau dari mana aja. Kemudian marginnya juga keuntungannya tinggi karena kalau kita bikin sendiri teman-teman ya, keuntungannya 100% tanpa potongan. Kecuali nanti kalau di linknya pas penarikan uangnya. Seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah,
Jenis produk digital sendiri itu ada 3, teman-teman ya. Yang pertama bikin produk digital sendiri, kemudian yang kedua itu siap pakai, dan yang ketiga itu affiliate. Nah, di sini Pak dosen kasih tanda kutip ya, atau tanda penegas ya, bahwa setiap produk itu biasanya ada namanya lisensi produk. Sama kayak buku ya, kalau buku kan biasanya ada ISBN ya, International Standard Book Number. Nah, di produk digital sama. Biar produknya aman, produknya legal, dan produknya itu tidak diplagiat, maka produknya biasanya ada legalitasnya, yaitu lisensi namanya. Nah, lanjut Ustaz. Kemudian, nah, Pak dosen juga pengen sampaikan di sini yang penting juga, bahwa bikin konten, nah teman ya, kan tadi di awal Pak dosen sudah sampaikan ya, bahwa kalau misalkan kita pengen nyemplung ya, dengan kemampuan kita, kepemilikan kita ya, kreativitas kita, modalnya cuma 2. Pertama, bisa produk dan juga konten. Nah, kalau kita berbicara konten, teman-teman ya, maka bikin konten, ya kalau kita pengen maksimalin, ya, kalau kita pengen nyemplung di dunia produk digital, maka bikin konten yang memberitahukan masalah dari produk yang kita miliki. Ya, contoh misalkan, kita sering banget melihat di akhir-akhir ini, kalau di sosial media ya, biasanya itu tren olahraga atau tren lari, bener nggak? Atau tren nge-gym. Nah, itu bisa sebenarnya jadi produk digital, teman-teman ya. Contohnya apa? Teman-teman yang senang dengan olahraga lari, teman-teman yang senang dengan olahraga gym, mereka bisa bikin produk digital yang hari ini dalam tanda kutip banyak orang butuh, teman-teman ya, yaitu mereka yang pemula pengen mulai olahraga karena mungkin perutnya buncit. Bikinlah produk digital 30 hari bisa bebas, bisa turun berat badan misalkan 1 kilo. Dengan cara apa gitu. Nah, ini yang pertama. Contoh yang lain apa? Misalkan pas Ramadan kemarin teman-teman ya, kita bisa bikin produk digital misalkan 30 hari resep berbuka puasa dan sahur di rumah yang mudah dan praktis. Itu bisa dijual teman-teman ya. Kalau kita ternyata oh iya toh, iya. Jadi kalau misalkan hari ini kita benar-benar, oh bener ya, berarti bisa dijual. Iya, bisa dijual teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan bikin produk itu yang memberikan solusi. Jadi konten yang memberitahukan masalah, produk yang memberikan solusinya. Jadi kenapa kemudian kita ngambil yang masalah olahraga, ngambil masalah resep makanan, kemudian ngambil misalkan masalah tentang bahasa juga, yang mungkin banyak orang susah belajar bahasa Arab misalkan ya. Terus kemudian kita bikin belajar bahasa Arab mudah gitu, semudah bernyanyi misalkan, atau semudah apa gitu. Nah itu juga bisa. Atau baca Quran, atau menghafal Quran. Jadi bisa juga. Jadi banyak teman ya, sesuai dengan bidang kita. Dan ini harapannya bagi teman-teman semuanya yang mungkin hari ini sebagai profesinya guru, yang hari ini profesinya sebagai PNS, yang hari ini profesinya sebagai orang-orang yang mungkin masih kerja kantoran ya. Nah, ini bisa dikerjakan tanpa harus mengganggu aktivitas teman-teman semuanya. Karena produk digital itu teman-teman ya, dibikinnya sekali dan kita cuma butuh waktu 1 jam atau 2 jam untuk serius, dan habis itu kita tinggal gitu ya, istilahnya ya. Karena nanti semuanya udah robot teman-teman ya, bahasanya kayak robot, termasuk pengiriman produknya pun sudah robot, termasuk link itu tadi ya. Tadi udah dijelaskan di awal, jadi bahwa kalau misalkan kita ada pembelian, nanti otomatis dari linknya sendiri yang langsung kirim produknya secara otomatis. Lanjut Ustaz. Nah ini produk fisik dan produk digital ya, lanjut Ustaz. Kayaknya terlalu panjang, tadi udah tak jelaskan. Nah contoh produk digital itu apa Pak dosen? Contoh produk digital ada e-book, ada kursus online, ada printable edukasi, ada template, ada preset, ada resep digital, dan berbagai produk yang lainnya. Ini contoh aja teman ya. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang produk produk selain ini, itu masih banyak pakai banget. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang produk selain ini, masih banyak banget ya selain ini. Nah, ini cuma sebagian aja. Jadi kalau misalkan hari ini kita punya produk di luar ini, itu juga bisa dijadikan produk digital. Lanjut Ustaz. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu buat teman-teman semuanya. Pak dosen, kira-kira saya bisa nggak? Nah, sebenarnya bukan hanya yang ada di tulisan ini aja ya, teman ya. Siapa saja yang memiliki kreativitas, yang memiliki skill, mereka bisa. Bisa membuat produk digital itu buat siapa aja? Bisa buat pendakwah, bisa buat guru, bisa buat desainer grafis, bisa videographer, bisa konten kreator, bahkan IRT juga bisa. Peternak atau agribisnis juga bisa. Contoh misalkan peternak atau agribisnis, mereka bikin kolam lele itu misalkan. Banyak orang yang nggak tahu teman ya.
Dan bedanya produk digital sama produk yang mungkin ada di pasaran ya, kayak misalkan di YouTube, itu bedanya mereka lebih runtut dan lebih lengkap. Bahkan mungkin dapurnya itu di-share di situ. Terus kemudian ada arsitek, ada digital marketer, dan ada fotografer. Pak dosen, selain itu ada nggak? Banyak teman-teman ya. Ini hanya sebagian aja. Jadi kalau misalkan kita pengen bisa jualan produk digital juga, itu kita tinggal gali aja. Kita itu posnya di mana? Kita itu senangnya apa? Hobinya apa? Bisa masuk di salah satunya di bagian itu. Jual gorengan boleh ya. Lanjut, Sat. Nah, ini nih teman-teman ya. Ini yang membedakan banget sih. Menurut Pak dosen ini yang membedakan banget antara produk fisik dan produk digital. Coba lihat teman-teman ya. Enakan yang kiri atau kanan? Coba teman-teman. Pak dosen pengen tahu dulu nih sebelum Pak dosen jelasan. Kira-kira kalau teman-teman saya ngelihat sekilas antara kiri dan kanan, enakan kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Coba yang kiri tulis kiri, yang kanan tulis kanan. Kalau yang misalkan teman-teman sudah mulai jualan produk fisik, terus kalian mau bilang kiri juga nggak apa-apa loh ya. Nggak apa-apa, aman-aman. Insya Allah nggak dikeluarkan dari Google Meet. Kanan, 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 kanan. Cuma 5 orang tok ini yang kanan. Yang lain kiri berarti. Enakan mana nih, kanan atau kiri-kiri ya? Nah, buat teman-teman saya, Pak dosen izin menjelaskan lanjut ya. Jadi kalau kita ngelihat kanan dan kiri, ternyata teman ya, enakan kanan. Ya, menurut sudut pandang Pak dosen ya, kalau Pak dosen memang sudah menggeluti di dunia digital marketing itu dari tahun 2017. Alhamdulillah ya atas izin Allah. Nah, sebelah kanan itu teman-teman ya, dia cuma produksi 1 kali dan dia bisa jual berulang-ulang kali. Dia tinggal jual-jual aja. Kalau yang sebelah kiri, dia harus produksi, jual, produksi, jual, produksi, jual, produksi, jual, produksi, jual. Sedangkan yang kanan, dia produksi, dia jual, 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 dan jual. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini masih kemudian berpikir, oh gitu ya, berarti mantap dong. Iya, kalau kita mau ngambil kesempatan ini. Karena banyak orang yang ketika tahu kesempatan, itu mereka cuma aja. Mereka cuma pengen aja, mereka cuma mau aja, tanpa kemudian benar-benar serius, tanpa benar-benar gerak ya. Karena teman-teman saya, tugas kita itu sebenarnya cuma 2. Di era digital saat ini tuh tugas kita 2. Yang pertama adalah belajar dengan cepat, ya belajar dengan cepat. Yang kedua, kita mulai adaptasi dengan cepat. Jadi bukan cuma belajar tok, tapi adaptasinya juga kenceng, adaptasinya juga cepat. Belajar saat ini nih teman-teman ya. Kalian sudah kemudian mulai sudah mulai tulis-tulis, ya minimal paling nggak screenshot lah ya. Kalau misalkan teman-teman semuanya malas catat, minimal banget screenshot ya, di screenshot atau di foto. Nah yang kedua, setelah teman-teman semuanya catat, teman-teman saya tulis, mulai praktek pelan-pelan. Dan yang paling penting juga nggak perlu jangan sampai kemudian belajarnya cuma sampai sini aja. Belajarnya lanjut. Karena Pak dosen juga sama teman ya, Pak dosen masih ngerasa fakir banget. Pak dosen sampai sekarang pun masih belajar juga. Karena Pak dosen paham bahwa mereka yang menang hari ini adalah mereka yang mau belajar dan mau adaptasi dengan cepat. Siap ya? Coba tulis siap teman-teman ya, kalau siap belajar terus ya. Coba siapa yang mau dapat cuan dari produk digital? Coba tulis siap ya di kolom komentar ya. Nih, Pak dosen tunggu dulu nih, ada 3 orang kita lanjut nih. Oke ya, siap ya. Karena kita gas teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita hari ini cuma malas-malasan, aduh kayaknya susah sih. Ya, susah untuk kemudian ngejar sama mereka-mereka yang benar-benar serius. Dan kita nggak berumur ya, artinya bukan yang kemudian harus muda, enggak. Teman-teman ya, murid-murid para dosen itu malah kebanyakan privat biasanya. Dan itu bukan jadi penghalang. Umurnya yang sudah tua pun nggak masalah teman-teman ya, untuk belajar. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Nah, ini teman ya, yang enaknya lagi kalau misalkan kita di produk digital, ya enaknya lagi kalau kita di produk digital itu kita bisa jualan ya produk digital ini kemana aja platformnya, bisa ke Facebook, bisa ke YouTube, bisa ke X, bisa ke Thread, bisa ke WhatsApp, bisa kemana aja bebas teman ya. Dan enaknya lagi teman ya, kalau misalkan hari ini kita benar-benar serius, itu peluangnya masih gede banget, peluangnya masih hijau banget. Kalau kata si Agus Leo Halim ya, seorang foundernya daripada Link itu sendiri, ini peluangnya masih hijau banget, peluangnya masih besar banget. Karena banyak orang yang belum ngerti, dan ini menurut Pak dosen, bisnis yang kemungkinan akan besar, ya, akan bertahan,
Karena semuanya itu berubah teman ya. Percaya atau tidak percaya, semuanya itu udah berubah. Kalau kita ngelihat dari kilas balik ya, dulu awalnya ojek pangkalan, bener kan? Sekarang berubah jadi Gojek. Dulu awalnya kita beli makan lewat restoran, sekarang lewat GoFood, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk sekarang. Dulu kita misalkan pengen belajar harus di kelas, ya datang ke sekolah, datang ke ini. Sekarang kita bisa online seperti ini. Nah, semua itu sudah berubah teman-teman ya. Kalau misalnya termasuk hari ini, kalau hari ini kita nggak mau belajar, hari ini kita cuma sekedar pengen-pengenan doang dan FOMO ya, dalam tanda petik FOMO doang ya. Wah, ada pelajaran bagus nih produk digital, cuma FOMO doang. Ya orang-orang aja mereka yang akan dapetin manfaat ya cuma sekitaran sebagian aja. Nggak semua orang akan langsung dapat manfaatnya. Karena buat teman-teman semuanya, yang hari ini benar-benar serius adalah mereka yang benar-benar akan mendapatkan manfaat dari apa yang mereka serius hari ini. Nah, ini teman-teman ya, yang Pak dosen ingin sampaikan, bahwa ternyata link ini bisa dijual kemana-mana. Ya, mau di TikTok bisa, WhatsApp bisa, Instagram bisa, YouTube bisa, Facebook bisa, X bisa, dan sebagai platform yang lain pun juga bisa. Artinya peluangnya besar, tinggal kita mau untuk serius apa enggak. Guys, coba yang benar-benar serius, ayo kita gas bareng-bareng ya. Kita gas bareng-bareng ya, bismillah ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Nah, ini Pak dosen pengen jelaskan untuk langkah mulainya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin bingung ya, karena saya juga nggak enak nih. Tadi Ustadz kayak pendek-pendek ya, kepanjangan nanti 1 jam nanti pada ngantuk semua nanti. Atau nanti kepanjangan ya kalau ini ya. Jadi apa namanya, ini Pak dosen jelasin ini dulu ya, sekilas dulu ya tentang bagaimana sih langkah awal mulainya gitu ya. Kalau kita pengen jualan produk digital. Jadi langkahnya teman ya, yang pertama tentu kita harus punya tokonya. Nah, toko ini adalah LYNK itu tadi. Teman-teman bisa bikin pakai Google ya, buka Google, kemudian ketik lyNK.id. Teman-teman bisa bikin di situ dan cukup pakai email gratis. Ya, jadi bisa langsung buat. Habis ini langsung buat ya, jangan sampai nggak buat ya. Terus yang kedua, tentuin dulu niche-nya, teman ya. Jadi kalau misalkan kita pengen jualan produk digital, kita harus tahu niche-nya itu kita di apa. Niche itu apa Pak dosen? Niche itu kategori. Kategori kalian di apa? Oh, kategori saya misalkan tadi ya, kan tadi Pak dosen jelasin tuh di belakang tadi ya. Tadi dicatat toh? Dicatat ya tadi ya. Nah, tadi kan di awal tadi Pak dosen bilang, kalau misalkan Pak dosen sampaikan juga ya, bahwa ada niche tentang mungkin kayak misalkan peternakan, agribisnis, kontraktor, arsitektur misalkan, terus kemudian guru, pendakwah ataupun apapun ya. Nah, itu ditentukan dulu. Pilih salah satu, ditentukan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, bikin konten. Mulai latihan bikin konten. Nah, bikin konten ini nggak perlu harus bagus, ya. Nggak harus bagus di awal. Karena kalau misalkan kita nunggu harus bagus di awal, pasti, teman ya, pasti nggak akan pernah mulai. Ingat ya, kalau kita nunggu bagus di awal, sekali pas pertama kali bikin, pasti nggak akan pernah mulai. Karena konten yang bagus itu adalah konten yang dimulai dari pertama dulu. Jadi teman-teman bikin dengan apa yang teman-teman mampu, apa yang teman-teman bisa, bikinlah dulu sebisanya. Karena dengan bikin itu, kita bisa evaluasi, kita bisa tahu kurangnya apa. Kalau kita nggak pernah bikin dan nggak pernah diposting, ya nggak akan pernah tahu. Gitu ya. Nah, yang keempat, bikin produk digital. Pak dosen, kalau saya nggak bisa bikin produk digital, gimana? Bisa affiliate atau bisa pakai produk yang siap pakai. Tapi kalau teman-teman semua memang punya ya kemampuan, bagusnya bikin. Karena dengan bikin, itu salah satu cara buat bangun personal branding kita. Nah, yang kelima, teman ya, bisa dipasarkan secara organik atau iklan. Kalau organik itu bisa bikin konten, bisa live streaming, bisa jalur share link. Kalau misalkan iklan, bisa pakai Meta, bisa pakai TikTok Ads Manager, bisa pakai snack video, ataupun yang lainnya. Nah, baru kemudian evaluasi, optimasi, dan duplikasi. Nah, lanjut Ustaz. Nah, ini teman-teman ya. Pak, nanti terus gimana untuk bikin kontennya? Nah, bikin kontennya kayak gini teman-teman ya. Cara menentukan marketnya kayak gini. Kita pertama harus ada masalahnya dulu apa. Jadi ketika kita pengen menentukan produk yang diminati market, ya produk yang diminati sama pasar, kita cari tahu dulu nih masalahnya apa. Kan tadi Pak dosen udah sampaikan ya, bahwa kalau misalkan kita punya masalah nih, pengen bikin produk harus ada masalahnya. Masalahnya apa? Oh, perut buncit misalkan. Oh, misalkan banyak anak-anak muda sekarang jauh sama Al-Quran. Kita bikin produk digital misalkan. Cara menghafal Quran dengan bahagia misalkan.
Nah, kemudian solusinya apa? Solusinya produknya. Ya, seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah, terus ini teman ya. Nah, ini Pak dosen pengen sampaikan nih. Jadi ada dua nih. Ada dua sisi yang Pak dosen pengen sampaikan dalam bentuk produk ya langsung ya, biar teman-teman kebayang. Coba di sini ada yang ibu-ibu nggak? Yang ibu-ibu ketik angka 1, yang bapak-bapak ketik angka 2. Coba. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak nggak? Yang masih jomblo ketik angka 3. Yang jomblo ketik angka 3 ya. Yang jomblo ketik angka 3. Ketik angka 1 piye niki? Nah, buat teman-teman saya kayak masih kan banyak kan jomblo nih ya. Jomblo nih kayaknya. Jomblo apa enggak nih? Nah, bapak-bapak juga banyak ya. Yang ibu-ibu ketik angka 1, yang bapak-bapak ketik angka 2. Nah, jadi teman-teman yang pengen Pak dosen sampaikan ini sampel contoh aja ya, gambaran contohnya. Jadi kalau misalkan kita pengen jualan produk digital, contohnya kalau marketnya ibu-ibu bisa bikin namanya worksheet anak. Ya, worksheet anak itu lahirnya dari masalah apa? Masalahnya yang pertama, anak-anak itu biasanya setelah pulang sekolah itu mereka megang HP. Megang HP. Setelah mereka liburan sekolah atau pas liburan sekolah, mereka pegang HP. Maka masalahnya di sini adalah screen time HP itu terlalu panjang. Nah, ini menjadi salah satu cerita yang langsung terjadi juga ya, di luar sana ya. Termasuk Pak dosen karena punya anak ya, anak 3 ya. Jadi Pak dosen juga menjadi salah satu ini ya, giroh untuk kemudian ngangkat tema ini salah satunya. Dan alhamdulillah penjualan dari sini tuh ratusan piece teman ya. Jadi luar biasa, marketnya gede ya, karena memang dibutuhkan. Akhirnya bikin tuh masalahnya karena banyak anak yang senang pegang HP pas pulang sekolah, pas liburan sekolah, maka kita kasih solusi alternatif produk yaitu worksheet anak. Di mana anak ya, anak-anak KB, anak-anak TK, anak-anak SD, mereka setelah pulang sekolah, kita ganti dengan produk namanya worksheet anak. Bisa mewarnai, menggambar, berhitung ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, bapak-bapak, masalahnya apa? Contoh daripada produk ini, masalahnya adalah banyak bapak-bapak sekarang itu terlilit dengan pinjol, terlilit dengan hutang, terlilit dengan cicilan, terlilit juga dengan masalah misalkan bayar sekolah, dan yang lain-lainnya. Dari masalah-masalah ini, Pak dosen bikin produk digital namanya cara mudah punya income harian dari produk digital. Nah, jadi teman-teman saya, produk digital itu dibuat dari masalah, dibuat solusinya, dan kemudian dijual seperti itu tadi. Jadi buat teman-teman saya yang hari ini masih kemudian bingung, nggak apa-apa bingung. Kalau bingung itu tandanya berarti siap belajar untuk terus dan terus. Gitu ya, teman ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman ya? Masih semangat nggak kira-kira? Masih semangat nggak untuk belajar kira-kira? Coba yang semangat ketik angka 1 ya. Yang masih semangat ketik angka 1. Yang masih semangat belajar ketik angka 1 ya. Dan harapannya teman ya, kalau misalkan teman-teman semuanya hari ini kemudian punya giroh yang luar biasa ya, punya keinginan yang semangat luar biasa. Wah Pak, ini berarti peluang nih buat saya. Betul peluang kalau misalkan kita mau kemudian hari ini, setelah ini kita mau ngejar. Tapi kalau hari ini, setelah ini kita cuma diem aja, yuk nggak dapat apa-apa. Kita akan cuma dapat semangat tok ya. Kalian akan cuma dapat motivasi tok. Dan hari ini kalian cuma akan dapat motivasi aja. Kalau misalkan hari ini teman-teman semuanya cuma sekedar menjadi pendengar, menjadi seorang pencatat. Kalau kalian misalkan cuma sekedar menjadi pendengar dan pencatat tok, yuk kalian akan dapat itu tok. Tapi kalau teman-teman semuanya hari ini kemudian sudah nyatet, sudah mendengarkan, dan kemudian mau praktek, nah itulah yang akan membedakan. Dan orang muslim yang baik itu menurut Pak dosen ya adalah mereka yang bisa ya hidup di atas rata-rata. Jadi yang membedakan kita itu baik ya di antara yang lain itu adalah mereka yang bisa hidup di atas rata-rata orang. Maksudnya gimana? Mereka yang biasanya tidak sholat subuh berjamaah, dia sholat subuh berjamaah. Mereka yang tidak biasanya melaksanakan sholat dua. Mereka yang tidak biasa sedekah subuh. Dan melakukan hal-hal yang lain termasuk ini. Mereka yang tidak mau belajar, hari ini kita mau belajar. Mereka yang tidak mau praktek, hari ini kita mau praktek. Dan mereka yang berhenti, kita mau lanjut lagi untuk belajar. Jadi harapannya buat teman-teman semuanya yang hari ini sudah kemudian mulai belajar, harapannya bisa lanjut untuk belajar lagi dan belajar lagi. Gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu dulu teman-teman ya, nanti kita sambung untuk tanya jawabnya. Oh ya, satu lagi slide lagi, Ding. Ternyata lupa Pak dosen nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Contohnya kayak gini, tadi yang Pak dosen sampaikan juga ya. Jadi di Instagram itu familiar dengan cara kayak gini. Jadi ketika ada orang yang nulis mau, nulis mulai, nulis apa, terus dapat balasan otomatis. Nah, itulah menjadi salah satu ciri ya
jualan produk digital di Instagram ya. Biasanya kalau misalkan kita balesin chat, nah ini ada 1000 chat ya. Ini ada 1000 chat ya, 1200 chat. Itu kan balesin satu-satu juga pasti capek ya, guys ya. Nah, kalau misalkan balesnya sudah pakai mesin semua, nah itu enak banget sih teman ya. Jadi ini 1200 yang balesnya udah mesin semua teman ya. Pak dosen nggak ikut balesin. Dan itu udah otomatis. Contoh balesannya ya kayak di sebelah kiri ya. Itu ada tulisannya cek DM ya, sudah masuk DM-nya. Terus yang bawah, oke warga, kita sudah chat DM atau ini permintaan pesan. Nah, sudah dicek belum? Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini teman-teman ya yang Pak dosen pengen sampaikan bahwa di era digital sekarang ini kita harus cerdas untuk kerjanya. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini benar-benar pengen serius, ayo kesempatannya gede, peluangnya besar. Kalau teman-teman benar-benar pengen memulai, dan ini salah satu cirinya ya, yang Pak dosen paparkan, ini salah satu akun Pak dosen, Bapak-bapak digital, yang apa namanya, kemarin antusiasnya luar biasa banget ya, ada 1200 chat masuk ya, dan itu balasannya seperti itu, dan itu sudah terotomatisasi semua. Kalau misalkan teman-teman pengen semangat belajar, ayo semangat belajar lagi, jangan sampai kendor, dan harapannya kalau misalkan ada event-event kayak gini itu diikuti teman ya. Jangan sampai belajarnya cuma sekali doang, karena belajar sekali doang itu pasti rugi ya. Karena teman-teman nggak cuma sekedar dengerin dongeng aja, dengerin ceramah aja, dengerin materi aja, tapi harapannya teman-teman dengerin dan praktekin dan terus dan terus. Gitu aja Ustadz, mungkin yang bisa disampaikan untuk awalan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan karena waktunya terlalu panjang, nanti korupsi saya. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Mungkin. Ya, mungkin teman-teman setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab ya. Sebelum itu masih semangat ya teman-teman. Kalau kata ala Pak dosen yang masih semangat ketik 1 dulu. Masya Allah. Masya Allah. Masih semangat semua ya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab teman-teman semua, perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang kita adakan secara gratis, tetapi kita tidak menutup pintu teman-teman semua yang ingin berkontribusi dalam kegiatan ini lebih lanjut atau di kegiatan selanjutnya Digitalpreneur. Nanti bisa buka grup, di sana kita sudah ngirim link untuk berdonasi mendukung kegiatan ini. Nah, nanti diarahkan ke link ini. Link bantu lahirkan Digitalpreneur. Nah, di sini teman-teman bisa membantu dengan dukung gerakan mulai dari 10.000. Kalau mau lebih bisa tinggal ditambah 2, 3, 4, 5 berarti 60.000 kalau sampai 6. Kemudian setelah itu caranya bagaimana? Klik buy. Di sini tinggal ngisi email, di sini dicentang, kemudian di sini baru diklik buy now. Nanti semua pembayaran bisa dilakukan di sana. Ya, sekarang untuk yang mau bertanya silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Di ini ya, maksudnya di Google Meet ya, kan ada fitur raise hand. Ini ya, apa namanya? Raise hand. Nah, silakan. Mungkin kita mulai dari siapa ini? Raise hand pertama Pak Ahmad. Pak Ahmad ada, Pak Ahmad? Oke, kalau nggak ada sekarang. Oh iya, saya. Siapa yang angkat tangan? Apa sih? Jadi Pak Ahmad Miftahudin jadi bertanya, Mas Ahmad. Diaktifkan dulu suaranya, Mas. Ahmad Miftahudin. Ya, silakan. Jadi tadi itu. Bisa diulangi, Mas Ahmad jadi bertanya tidak? Oh iya, Mas. Halo, dengar? Ya. Atau gini aja teman-teman, sebagian suaranya agak ini ya, agak ganggu. Teguhan bisa diketik saja, pertanyaan bisa diketik, kita bacakan satu-satu. Ini Pak dosen. Pertanyaan pertama. Tadi ada pertanyaan yang lewat kayaknya paling atas tadi. Nah, ini Pak dosen.
kalau proteksi produknya gimana biar nggak dicuri orang? Nah, kan sudah buat produk, gimana caranya proteksinya biar nggak dicuri orang, Pak dosen? Nah, baik nih, pertanyaannya bagus nih teman-teman ya. Jadi tadi seperti yang Pak dosen sampaikan ya, bahwa di produk digital itu ada namanya lisensi teman ya. Nah, lisensi inilah yang kemudian menjadi salah satu pengaman atau pelindung dari produk digital kita. Nah, tugas kita ini apa namanya memberikan ini ya perlindungan ya. Bentuknya apa? Jadi lisensi itu ada 3 teman ya. Bentuknya ada namanya lisensi MRR, ada PLR dan ada RR namanya. Jadi kalau PLR itu induknya. PLR itu namanya private label right. Jadi kita bisa apa namanya produk digital kita kalau misalkan kita buat, kita sebarkan itu boleh diubah sama orang lain. Nah, nanti ada yang kedua, produk digital yang bentuknya itu MRR. Kalau MRR itu kita misalkan bikin produk digital, itu kita sebar, kita jual, itu mereka hanya boleh ngejual aja, nggak boleh ngubah. Nanti yang ketiga, nah ini yang bisa kita pakai, namanya produk digital yang lisensinya RR. Jadi RR itu adalah resell right. Kita hanya bisa untuk menggunakan aja, nggak boleh ngejual, nggak boleh mengubah, seperti itu. Cara setting lisensinya gimana itu, Pak dosen? Itu tinggal ditambahkan aja sih, Set. Kalau di produk kita ya. Di produk kita mau ditambahkan aja, mungkin dijelaskan di ini pas ini ya. Pas ini. Cuman kalau misalkan mau bikin izin ada ini ya, ada pembayarannya ya. Jadi ada kayak legalitas haki gitulah, semacam haki gitu. Yang mau tahu lebih lanjut nanti insya Allah kita ada event selanjutnya ya Pak dosen, follow up. Iya, betul. Oke, yang kedua Pak dosen ini ada dari Ustadz Ali. Kalau orang introvert gimana personal brandingnya Pak dosen? Apakah bisa berjualan produk digital? Bisa. Kalau misalkan teman-teman saya introvert, apa itu yang itu ya, teman-teman bisa pakai faceless ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak harus nampilin wajah pun bisa. Karena sekarang itu justru marak ya video-video faceless yang dipakai di Instagram salah satunya. Itu banyak banget. Nah ini kayaknya memang perlu ngobrol-ngobrol lagi nih, lebih dalam ya. Kalau ngobrol cuma sekali dong kayaknya agak ini ya. Jadi memang faceless itu bisa teman ya. Jadi kalau misalkan, Pak saya malu gitu, saya nggak bisa nampilin wajah gitu, apalagi ngomong gitu ya. Nggak bisa bentuknya faceless. Jadi faceless itu kita bisa bikin konten tanpa harus ngomong, kita bikin teks-teks aja di bagian konten-konten kita. Seperti itu. Gitu, Ustaz. Ya, selanjutnya ini dari Arhina Syahida. Pak dosen, kalau mau belajar lebih lanjut, bagaimana Pak dosen? Nah ini kebetulan kita ada event ya. Nanti kalau misalkan teman saya mau ikutan, ada yang mau ikutan nggak? Coba yang mau ikutan ketika kelas 1 ya. Pak dosen ada event itu besok November nih. Kebetulan sama IBS lagi ya. Jadi ada insight juga ya. Soalnya sama Ustadz Siap juga. Jadi buat teman-teman saya ada Ustadz Aji Juang juga. Nah harapannya sih teman-teman semuanya ikutan lagi. Kan tadi Pak dosen bilang ya, kalau belajar cuma sekali pasti akan bingung. Ya. Dan Pak dosen ini belajar nggak cuma sekali teman-teman. Produk digital tuh Pak dosen pelajari udah lama, jadi bukan yang tiba-tiba. Makanya dapat 100 juta pertama dari produk digital itu sendiri pun nggak terus cuma 1 bulan, enggak, 2 bulan, enggak, 3 bulan, iya. Jadi 3 bulan dalam 100 juta ya teman ya. Terus Pak dosen dapat plakat itu ya, plakat silver button dari link langsung, dan alhamdulillah dapat kesempatan sebagai edukator resmi. Ada 11 orang ya dari ratusan ribu atau mungkin jutaan orang ya. Alhamdulillah Pak dosen salah satu diantaranya gitu. Jadi buat teman-teman semua, ayo belajar lagi. Coba yang mau belajar lagi ketika angka 1 teman. Ada nggak yang mau belajar lagi? Kita gas di pertemuan berikutnya ya. Gitu, Sat. Ya. Masih Pak dosen udah ngopi belum ini? Masih semangat ya? Oh, masih semangat. Saya udah ngopi tadi. Insyaallah. Oke. Selanjutnya pertanyaannya Pak dosen, untuk menentukan niche yang paling mudah gimana ya? Cara menentukan niche itu yang paling gampang adalah dengan hobi sih teman ya. Yang paling gampang itu dengan hobi kita. Kita itu hobinya apa? Misalkan, oh hobinya itu masak. Ya wis, dari masak itu. Yang paling gampang itu dari hobi, Sir. Hobi kita apa? Oh, hobi kita misalkan senangnya itu jalan-jalan. Ya hobi itu yang bisa kita pakai untuk jualan produk digital. Jadi nggak usah nyari yang jauh-jauh dan nggak usah nyari yang susah-susah. Nyari dari apa yang kita punya, nyari apa yang kita mampu, yang kita tahu gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari hobi kita bisa lihat dari kesukaan kita,
atau dari apa yang kita miliki lah dalam diri kita. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian ketika sudah dilihat dari situ, baru kemudian diangkat jadi produk. Jadi diangkat teman ya. Karena tadi Pak dosen sampaikan bahwa era saat ini itu adalah skill bisa jadi cuan teman ya. Dan kreativitas bisa jadi cuan kalau kita mau dan serius untuk menekuninya. Dan Pak dosen udah ngerasain sendiri teman ya. Jadi Pak dosen bukan cuma sekedar cerita, teman-teman bisa cek juga di link ya. Kalau misalkan teman saya mungkin bingung apa itu belum ngeh gitu ya. Wah, link itu apa sih? Bisa dicek di situ. Jadi di akun resminya di Instagram ada namanya lynk.id. Di situ juga sudah dijelasin ya, banyak banget pembahasan tentang produk digital termasuk apa itu semua ya berhubungan dengan produk digital. Gitu Ustaz. Insyaallah, hal yang disukai dan yang dimiliki. Hobi Ustaz. Ya, Hobi, yang dimiliki, hobi, kemampuan itulah Tuh, pokoknya. tadi ada yang nyeletuk Pak dosen. Kalau jualan gorengan bisa nggak jualan produk digital? Bisa insyaallah. Itu kan sudah jadi hal yang disukai itu jual gorengan. Iya dong. Insyaallah. Justru gini tuh nih ya, gorengan itu menjadi salah satu hal yang menarik. Itu kesukaan Pak dosen juga sih sebenarnya. Cuma kan nggak boleh banyak-banyak ya. Tapi kan menarik teman ya. Menariknya itu apa? Contoh kayak di Purwokerto, itu kan ada gorengan gede banget kan. Nah, itu banyak orang yang kan nggak tahu caranya bikinnya, cara ngolahnya, cara biar orang itu bisa senang dengan gorengan yang rasanya enak, terus bentuknya itu unik dan sebagainya. Itu bisa diolah teman. Tadi Pak dosen bilang, semua yang kita miliki, skill yang kita punya itu bisa jadi duit sekarang itu. Ya, insyaallah barakallahu fikum. Selanjutnya Pak dosen, untuk membuat konten digital, software atau aplikasi apa yang disarankan untuk pemula? Nah, ini. Pakai Canva aja, Canva. Pakai aplikasi Canva aja teman ya. Kalau ebook bisa pakai Google Doc ya. Kalau misalkan ebook juga bisa pakai Canva atau produk digital yang lain bisa pakai Canva sih. Kalau misalkan bentuknya e-course bisa pakai CapCut. Jadi udah enak sih teman ya. Sekarang itu kita dimudahkan dengan teknologi. Termasuk ChatGPT ya. Wah, itu enak banget sih. Enak banget sih, ChatGPT itu paling gampang sekarang. Jadi kalau misalkan teman saya bingung tentang apa ya, ide konten, itu bisa pakai ChatGPT. Caranya gimana? Makanya belajar jangan cuma sekali doang, belajarnya terus. Kalau mau belajar, ayo. Ya. Jangan sampai berhenti di sini doang. Kalau teman-teman saya benar-benar serius, belajarnya jangan cuma sekali doang. Yakin deh, kalau belajar cuma sekali doang, pasti nggak cukup. Pasti nggak cukup. Insyaallah. Pasti nggak cukup. Selanjutnya Pak dosen, di luar teknis tapi lebih ke mindset. Bagaimana cara antum dulu pas awal meyakinkan diri untuk terjun di bidang digital produk? Bisa share pengalamannya secara singkat Pak dosen. Membentuk mindset. Kenapa terjun di dunia produk digital? Karena ada cuannya. Sesederhana itu ya Pak dosen. Jawaban singkatnya kayak gitu. Karena ada cuannya. Dan tadi Pak dosen sampaikan, karena di dunia digital produk sendiri teman-teman ya itu eranya sekarang seperti itu. Selain kalau kita ngelihat ya ada namanya TikTok affiliate, karena Pak dosen juga di sana ya, dan atas izin Allah juga certified di sana. Jadi saya certified di TikTok itu 2024, certified di produk digitalnya yang di link itu di September. Jadi baru ya, sertifikatnya itu memang baru, dan itu memang batch 1 pertama ya, dan ada cuma 11 orang. Jadi kalau ditanya ya alasannya singkat, karena ada duitnya, karena ada cuannya. Dan itulah menjadi motivasi kita harusnya itu dalam tanda kutip ya, harusnya itu jadi motivasi kita. Kalau misalkan kita benar-benar kita pengen deket anak, pengen deket istri, pengen deket suami, pengen deket guru. Nah, mulai produk digital. Itu alasannya juga. Oke. Yang terakhir ini pertanyaan terakhir Pak dosen, gimana kalau jualan PDF ntar di Kopas dan di share bebas? Ya itu tadi, makanya kalau misalkan teman-teman semua pengen jualan produk digital, kasih lisensinya pas jualan. Pas jualan. Jadi kalau lisensi gratisannya, yuk kita yang ngasih lisensi sendiri. Tapi kalau teman-teman mau lisensi berbayar, ya kalian harus melegalitaskan produknya teman-teman semuanya. Seperti itu. Insyaallah. Gitu, Ustaz. Ya, pertanyaannya sudah habis Pak dosen. Mungkin ada yang mau disampaikan? Masih ada pertanyaan lain nggak? Menyesal loh kalian nanti kalau nggak nanya. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi teman-teman. Ini kesempatan langka ini. Ayo, ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan lain tulis ya di kolom komentar. Boleh, ayo. Coba yang sampai sekarang sudah mulai menyala di dalam dadanya siapa nih? Coba ketik angka 1 teman. Harusnya pengen tahu dulu nih. Ya. Yang Kalau sampai mau sekarang belajar, sudah mulai kepikiran, sudah mulai wah
ini kayaknya cocok nih sama aku nih. Pengen deket anak, deket istri, deket suami, di rumah aja dapat duit. Wah, itu enak banget itu. Ya, ini ada Kalau pertanyaan. bahasa digitalnya ini, Set. Bahasa digitalnya itu slow living ya. Slow living, fast earning. Wah, itu ajib banget ya. Allah, sahilallah murana. Ngajar jadi nggak usah mikir duit lagi Pak dosen. Udah Iya, betul. duitnya dari digital marketing, guys. Produk digital. Ya, ini Pak dosen ada pertanyaan lagi. Mas yang sama, Masya Allah. Kalau mau belajar lebih lanjut, mungkin nanti bisa ngubungi admin ya Pak dosen ya. Iya, betul. Oke. Insya Allah teman-teman kita sama Pak dosen sudah setting. Memang ada follow up-nya terkait webinar ini, yakni belajar lebih lanjut. Ada online dan offline-nya. Insya Allah. Di tanggal, kalau admin tidak salah itu di tanggal 2 November ya Pak dosen, insya Allah. Iya. Di tanggal 2 November, insya Allah info selanjutnya untuk follow up-nya akan kita kirim di grup ya untuk belajar lebih lanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak dosen, lisensi produk tadi boleh diulangi proteksinya Pak dosen, maksudnya gimana? Ya insya Allah itu penjelasan panjang gitu karena istilahnya baru ya Pak dosen. Betul. Istilahnya baru. Insya Allah Jadi gini, di kelas. kalau misalkan alurnya itu memang agak panjang ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saran saya nanti insya Allah kita 2 November itu kan meet ya. Jadi Pak dosen pengen ngajakin teman-teman semuanya meet up gitu. Kalau bisa meet up teman-teman. Karena ini kesempatan sih menurut Pak dosen ya. Dan Pak dosen pengen teman-teman semuanya terutama ini Pak dosen tuh mendengar kata-kata guru pesantren tuh biar bisa go digital gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngajar, tapi bisa go digital. Termasuk ibu rumah tangga ya, yang pengen dapat penghasilan dari rumah aja, itu bisa teman-teman ya. Makanya kesempatan-kesempatan seperti ini, kalau bisa yang Pak dosen sampaikan, jangan sampai cuma berhenti di sini. Ya, karena kalau berhenti di sini, sayang banget. Asli, sayang banget. Karena kesempatan yang seperti itu, jadi salah satu bisa jadi kiriman dari Allah gitu ya buat kita untuk kemudian ngambil apa enggak. Kalau ngambil berarti ya bisa jadi ini jalan yang terbentang untuk kita memulai dari sekarang ya. Tapi kalau enggak ya itu pilihan. Ya karena memang semua itu pilihan. Kita mau gas itu pilihan, kita mau enggak itu juga pilihan. Tapi harapannya kalau teman-teman mau belajar, ayo gas. Kita bareng-bareng belajar lagi. Ya, gitu teman-teman. Selanjutnya Pak dosen, LinkedIn berbayar atau tidak Pak dosen? LinkedIn gratis. Berbayarnya itu kalau dibikin pro ya teman ya. Berbayar kalau dibikin pro. Kalau misalkan nggak pro dia gratis. Nah, itu teman-teman bisa diakses mungkin sambil belajar. Mau lihat LinkedIn-nya bisa ketik di brosurnya. Mumpung ada pakarnya ini yang bingung dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak dosen, gimana cara cari produk digital untuk dijual lagi? Cari produk digital yang dijual lagi. Jadi nggak pusing buatnya Pak dosen. Nggak pusing buatnya. Pakainya affiliate. Ya, kalau misalkan teman saya nggak pengen bingung, pakainya affiliate. Dan affiliate itu udah enak, teman ya. Kita dapat komisi. Komisinya bisa 10% sampai bahkan 50%. Termasuk nih Pak dosen kasih bocoran ya. Pak dosen kasih bocoran. Kasih solusi, tahu ya? Tahu nggak? Coba tulis tahu dulu kalau tahu ya. Kalian tahu, kalau tahu tulis tahu dulu. Kalau nggak tahu, masa Pak dosen ngomong sendiri nanti sama robot nanti takutnya. Coba tulis tahu guys, kalau tahu. Tahu kasih solusi nggak? Coba tulis tahu kalau tahu. Kalau nggak ya tulis nggak aja, nggak apa-apa. Jangan pura-pura tahu, Pak dosen nggak suka kalau pura-pura nggak tahu. Tahu ya? Kasih solusi tahu ya? Nah, kasih solusi itu teman ya. Ini Pak dosen kasih bocoran. Jadi kasih solusi itu sama. Produknya itu bisa salah satunya affiliate juga yang bisa punya penghasilan sampai miliaran. Ya, penghasilan sampai miliaran. Makanya buat teman-teman semuanya yang hari ini ya sudah kemudian, wah ini berarti peluang nih. Iya guys, kalau Pak dosen bilang ini peluang banget sih. Kalau misalkan teman-teman semuanya serius ya, kalau kita pengen dapetin cuan dari produk digital. Jadi sekelas kasih solusi pun dia juga affiliate. Pak dosen affiliate juga nggak? Iya dong, Pak dosen kan namanya Pak dosen affiliate, jadi affiliate juga. Pak dosen juga affiliate, Pak dosen juga bikin produk digital sendiri gitu Tony ya. Jadi Pak dosen juga melakukan itu gitu. Kalau misalkan teman-teman semuanya pengen affiliate dulu, boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh banget. Jadi buat teman-teman saya tinggal pilih sih. Pak dosen, kalian pengen mau apa dulu? Kalian mau jalan yang mana dulu? Mau affiliate boleh, mau bikin boleh,
Kalau misalkan mau pakai produk yang siap pakai boleh. Pak dosen, tapi aku bingung, udah ikutan tanggal 2 November lagi, langsung daftar. Coba yang mau belajar lagi, coba tulis angka 1 guys. Kita kasih kesempatan ya. Mas Ustadz, kita kasih kesempatan buat 20 orang dulu ya. Karena Pak dosen pengen intens ya, Pak dosen pengen intens buat 20 orang aja dulu. Yang benar-benar mau silakan ya, langsung daftar ke admin ya. Ini Pak dosen langsung kasih nomornya. Ustadz bisa langsung cek juga ya. 20 orang, kalau sudah kita langsung close ya. Jadi Pak dosen hanya kasih untuk 20 orang aja teman-teman yang benar-benar mau. Coba ketik angka 1 tuh nih. Sistem affiliate dimanapun marketplace-nya sama apa beda? Beda dong. Beda, lebih gampangan ini. Lebih gampangan ini karena kita nggak mikirin produknya kayak gimana ya. Lebih gampangan ini. Pak dosen, itu nanti ada biaya nggak? Guys, kalau misalkan teman-teman saya nanya, ada biaya nggak? Karena kita ketemu langsung ya. Jadi buat teman-teman semuanya, itu kita nanti di tanggal 2 November itu ketemu langsung. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman bisa, langsung agendakan dari sekarang. Kalau teman-teman belum punya agenda, belum punya jadwal, dan dari harga 500.000 jadi cuma 150.000 aja. Teman-teman yang mau bisa langsung hubungi admin aja ya. Itu nomornya udah Pak dosen share, teman-teman bisa langsung hubungi admin cuma buat 20 orang aja karena ada 72 orang ya. Ada 72 orang, Pak dosen hanya ambil 20 orang untuk ketemu langsung ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan tambahan kuota itu di luar. Tapi yang jelas untuk sekarang 20 orang dulu. Karena Pak dosen pengen intens, teman-teman yang serius bisa langsung hubungi admin, Pak dosen udah share. Nomornya udah muncul belum, Ustaz? Sudah ini ada beberapa yang mau serius ini Pak dosen, kita follow up ini. Bisa langsung daftar ya. Kuotanya cuma Ya, 20 Kak, harganya dari 500.000 jadi cuma 150.000 kita ketemu langsung. Ya, 150.000 kita ketemu langsung. Jadi yang awalnya mungkin teman saya mungkin belum kenal, yang sudah tahu tapi belum pernah ketemu, ya kita ketemu langsung. Ya. Venue-nya di Lembah mana ya, Ustaz ya? Mungkin di Lembah mana? Insya Allah sementara di Lembah mana? Di Ini Lembah mana sudah ya? ada yang daftar. Ini Pak dosen, follow up kuota Lembah. 20, sepertinya tinggal 10 Pak dosen, tinggal 10. Lembah mana Sudah ya? ada Lembah 10 mana yang ada. Tawangmangu, Ustaz? Ya. Insya Allah kita usahakan Ustadz Syihab dan Ustadz Ade Juang nanti insya Allah juga hadir ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang benar-benar serius, kita ketemu langsung aja ya, jangan cuma di online ya, biar teman-teman bisa langsung praktek dan bukan cuma sekedar teori aja. Jadi kita langsung praktek di pertemuan langsung. Pak asal jadi pejabat gimana? Ada tempat penginapan nggak Ustaz? Sana. Di sana ada Lembah mana itu kan memang view-nya sebelahnya penginapan Pak dosen. Itu ada penginapan di sana, bisa langsung nginep di sana juga nanti nyobain Ya. wisata di Tawangmangu. Ya, Lembah mana di Karangpandan arah Tawangmangu. Ini sudah ada Bisa ikut 10 dong. daftar Pak dosen, sisa kuota 10. Saya domisili Bandung, apakah bisa ikut? Bisa, langsung aja daftar. Jabodetabek juga bisa, guys. Kemarin di tempat Pak dosen tuh ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari jauh-jauh itu datang ke Solo. Buat pengen belajar. Guys, dulu Imam Syafi'i itu belajar, itu dia berjalan sampai berkilo-kilo. Lah, kita cuma dari situ doang tuh deket asli. Langsung daftar aja ya, karena kuotanya cuma 20 aja, sisa 10 doang. Jadi buat teman-teman yang benar-benar serius, silahkan diagendakan dari sekarang ya. Jadi ini bukan dadakan, jadi kalau misalkan teman-teman benar-benar serius, agendakannya dari sekarang, tanggal 2 November. Ya, dan nanti langsung kita buatkan grup aja Ustaz ya. Jadi nanti Ya, kita langsung buatkan grup, jadi buat teman-teman sekalian bisa langsung praktek juga ya. Kalau misalkan nanti bingung, ada yang ditanyakan setelah ini bisa langsung konsultasi di grup gitu ya Ustaz ya. Gitu Ustaz. Betul Pak dosen. Insya Allah admin akan respon setelah webinar selesai ya, karena kita nyambi jadi moderator ini. Insya Allah. Siap. Monggo di chat dulu, nanti kita jawab dari yang terbawah. Ini Ayo, ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Ini Pak dosen. Tempatnya di Lembah mana? Lembah mana ya? Lembah mana Pak dosen? Ini pertanyaan mungkin menarik juga dari Ustadz Andi Agung. Ahlan, Ustadz Andi Agung dari Jogja ini, Masya Allah. Jual produk digital apa perlu ditembak iklan Pak dosen? Bagusnya ya. Kemudian caranya biar tidak boncos. Wah, Masya Allah. Kepelatihan. Kalau biar nggak boncos, yang pertama jelas berdoa kepada Allah ya. Karena semua itu yang menentukan kan Allah. Baru kemudian kita ikhtiar, terus bertawakal. Pada intinya kalau misalkan kita pengen nggak boncos, ya
pasti dilihat dari produknya dulu. Produknya yang mau diiklankan itu dia winning apa enggak, bagus apa enggak. Kalau dijual secara organik. Kalau organiknya aja dia bagus, berarti kalau diiklankan harusnya lebih bagus. Jadi kalau misalkan Pak dosen menyarankan tetap dimulainya dari organik, teman-teman ya. Jadi jangan langsung iklan. Ya, karena kita nggak bisa ngukur kalau iklan langsung. Kita produknya itu benar bagus apa enggak. Jadi Pak dosen menyarankan untuk pakai organik dulu. Itu. Kak Zulfa Kemudian langsung chat aja, Kak Salma dan teman-teman yang lain langsung chat aja ya. betul. Yang mau daftar langsung Dari daftar aja. Pak Miftah Qais, saya dari Jabodetabek, sama pasangan saya bisa kan Pak dosen? Bisa Pak, Oh, bisa. insya Allah penginapan nanti kita bantu kalau perlu, insya Allah. Itu murah banget loh guys, 150.000 itu. Pak dosen tuh privat biasanya jutaan ya. Itu murah banget itu, asli. Itu murah pakai banget. Murah pakai banget itu. Pak dosen privat itu bisa jutaan. Jadi mungkin teman-teman pada heran Pak dosen kok bisa murah, karena memang salah satu alasannya kita di sini Insek IBS salah satu visi kita untuk melahirkan muslim yang melek digital dan apa ya, membantu membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lah Pak dosen. Jadi sebagian biaya, bahasa kasarnya ya, sebagian biaya memang kita ditanggung oleh Insek insya Allah. Nah, jadi monggo teman-teman, kesempatan ini tidak datang di kesempatan yang lain. Murah itu teman-teman, asli. Itu tanya Ustadz ini. Asli itu murah banget, 150.000 itu murah banget. Jadi buat teman-teman semuanya, Pak dosen kasih kesempatan 2 menit lagi aja deh, habis di close aja deh. Siapa Kita kasih kesempatan 2 menit sampai 5 menit ya. 5 menit ya. Teman-teman yang mau daftar langsung daftar ya. 10 orang lagi yang mau daftar langsung daftar, habis itu kita close ya. Jadi biayanya cuma 150.000, dari harga normal itu ya 500-an ya. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung daftar sekarang, khusus buat 20 orang dulu. Ya, kuota tinggal 5 Pak dosen. Sisa 5 loh. Masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang belum menjawab nggak, Ustaz? Sebentar kita scroll dulu pertanyaannya. Kak Ida Wahyuni langsung daftar aja ke admin. Aduh, adminnya tadi ya, udah Pak dosen share tadi nomornya. Guys, yang mau ikutan di Lembah Manah ya, agendanya soalnya di Lembah Manah, yang nggak ada penginapan bisa nginep di sana sekalian, teman-teman ya. Jadi yang mau datang sama istri, ajak temen, ajak keluarga, ajak siapa aja boleh, yang penting mahramnya ya. Silakan langsung daftar ke admin. Itu nomornya udah tak share lagi sekali lagi. Kita tunggu sampai jam 21:10 Ustaz. Habis itu kita close ya. Betul Pak dosen. Ini ada pertanyaan menarik Pak. Izin tanya Pak dosen, bagusnya mulai personal branding dulu dengan konten-konten seadanya baru jualan, atau langsung jualan digital produk? Jalan dulu aja sih. Jalan dulu aja dengan konten-konten teman-teman semuanya, sambil jualan nggak masalah sih. Ya. Jadi mulai belajar edukasi dari skill yang teman-teman punya itu bisa juga nggak apa-apa. Sambil jalan, sambil jualan juga nggak masalah. Edukasi di belakangnya jualan. Nanti Pak dosen kasih contoh deh ya. Nanti pas ketemu tanggal 20 November insya Allah kita akan kasih contoh, kita bedah juga ya. Konten-konten Pak dosen. Tadi kan Pak dosen share ya, sempet ya. Share yang 1.200 komen tadi ya. Itu kayak gimana gitu. Nah ini nanti kalau misalkan Pak dosen nggak lupa nanti diingetin ya. Pokoknya insya Allah kita jelasin nanti. Kalau nggak lupa ya, insya Allah. Nanti diingatkan Ustaz. Siap Ustaz. Kemudian izin tanya Pak dosen, kalau buat konten fokus upload di satu platform atau lebih? Apanya ini? Kontennya Pak dosen. Maksudnya kontennya itu fokus satu di platform digital, misalnya TikTok, atau banyak platform? Kalau gini sih teman-teman ya, prinsipnya itu kalau bisa semua sih. Jangan ngambil cuma satu. Ini kemarin itu ada info kan, TikTok sempat ditutup. Ya. Jadi kemarin itu sempat rame, TikTok sempat ditutup. Ini yang baru-baru loh, ya bukan 3 bulan yang lalu ya. Baru-baru ini ada info karena si TikToknya nggak mau nyerahin data live ke pemerintah. Nah, ada info TikTok ditutup. Tapi ternyata memang sudah clear dan tetap dibuka. Jadi harapannya itu kenapa kok semua platform? Biar kita nggak ketakutan kalau misalkan nanti itu tiba-tiba ada yang mandek, tiba-tiba misalkan kayak TikTok ditutup misalkan. Kan dulu pernah ya 3 bulan nggak jalan gitu kan live-nya. Terus kemarin sempat demo itu juga live-nya juga nggak jalan juga. Nah itu yang menjadi salah satu harapannya kenapa kita nggak cuma satu platform aja, tapi banyak platform.
Gitu, Ustaz. Kemudian ada Tanggal 2 ada November ya, 2 November guys, bukan tanggal 20 ya, 2 November. 20 November kelamaan, 2 November. 2 November. Jadi diagendakannya dari sekarang teman-teman ya. Ayo langsung daftar. Nih Pak dosen kasih nomornya sekali lagi nih. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi jam 21:10. Selesai. Ini ada pertanyaan dari Pak Muslim. Ketika jualan selama ini saya kesulitan untuk mencari jawaban atas pertanyaan lapangan soal fikih muamalah. Apakah kita bisa dapat tanya jawab soal persoalan fikih muamalah di lapangan? Ya, insya Allah nanti hadir juga Ustaz Ade saat pelatihan. Jadi untuk persoalan fikih muamalah juga nanti ada sesi tanya jawab di sana insya Allah. Wah, itu enak banget tuh. Bonus itu. Bonus belajar banget bareng sama ustadz-ustadz di sana juga. Wah, ajib. Bukan bonus sih, malah intinya di situ tuh. Karena kalau kata Umar bin Khattab kan sebelum kita masuk ke pasar harus belajar fikih jual beli. Nah, itu. Jadi enak tuh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ayo gas sekarang ya, langsung hubungi admin. Tinggal 2 menit lagi yang mau ikutan belajar langsung belajar. Pak nanti kalau kuotanya habis gimana guys? Pak dosen buka 20 dulu ya. Kalau memang nanti peminatnya banyak, kita buka agak lebar karena biar apa manfaatnya lebih banyak. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya kehabisan kuota. Karena ini murah banget sih. Serius. Kalau kalian nggak percaya, ini benar-benar murah banget. Asli. Karena Pak dosen itu biasanya private aja. Itu minimal bisa 1 juta atau bahkan sampai 10 juta ya. Kemarin kalau di brand-brand itu bisa sampai 10 juta dan luar biasa sih. Tapi ini murah sih, asli murah. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung daftar langsung ya. Kesempatan buat teman-teman yang pengen belajar lebih ini. Habis Pak dosen. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan nantinya cara kita. Amin. Guys, yang sudah daftar langsung ini ya, hubungi admin, langsung konfirmasi ya. Dari mana, namanya siapa, terus datang berapa orang, konfirmasi ya. Ada yang belum kebagian? Yang belum kebagian siapa? Ada yang belum daftar? Terus kepengen daftar karena sudah habis? Ustaz, Ana mau tanya dulu nih, 1 menit nih. Sebelum tak close nih, aku mau mau close cam nih. Ada yang masih belum daftar tapi sudah habis kuotanya? Ini Pak dosen nggak mau menzolimi ya, yang teman-teman sudah semangat belajar. Aku mau nanya dulu tapi. Teman sudah ada yang masih pengen daftar tapi kuotanya udah habis? Kalau ada tulis ada ya. Atau ketik angka 1 aja deh. Sudah daftar belum dibalas admin? Ya adminnya masih dulu, ntar dulu habis ini dibalas ya soalnya. Ya mohon maaf. Insya Allah segera dibalas. Insya Allah. Ditunggu Ustaz ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum ini sama. Ditunggu Ustaz ya, teman-teman ya. Yang belum daftar, tapi kuotanya habis, teman-teman bisa ini ya. Sudah daftar di awal, tapi ternyata istri mau ikutan. Apakah masih ada kuota? Teman-teman yang mau ikutan, dari kota mana? Kak Ismail dari daerah mana? Guys, Pak dosen pengen tahu, kalian dari kota mana nih? Rata-rata dari mana? Pak dosen belum tahu nih. Dari kota mana? Ibu jauh-jauh ya kayaknya ya. Dari kota mana nih kalian? Semarang. Wih, Semarang deket tuh. Semarang deket. Deket mah kalau ke Tawangmangu. Karanganyar wah deket banget itu. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan daftar, ya, yang mau ikutan daftar silakan langsung chat ke admin ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kuotanya nanti biar admin aja yang close ya, karena Pak dosen nggak tahu kuota di lembah mana itu berapa. Tapi yang jelas 20 itu diamankan dulu, sudah langsung transfer ya, karena kita nggak mau di PHP, karena Pak dosen cari yang serius loh nih. Kalau kalian nggak serius nggak usah sih mending ya, karena kalau nggak serius ya mending kalian nonton drakor aja sah. Karena Pak dosen butuh yang serius guys. Ngajar itu kalau nggak serius percuma ya. Karena Pak dosen pengen ngajarin yang benar-benar serius. Kalau kalian serius langsung daftar, kalian langsung transfer. Dan buat teman-teman yang belum daftar dan pengen daftar, langsung cek kuota lagi ke Ustadz. Mudah-mudahan di lembah mana bisa lebih daripada 20 orang. Gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman ya. Silakan langsung chat ke nomor ini kalau misalnya teman-teman saya benar-benar serius buat daftar. Pak dosen tunggu tanggal 2 November ya. Mudah-mudahan ketemu. Kita ketemu bareng-bareng belajar di lembah mana insya Allah. Yang belum follow jangan lupa follow ya. Dan mohon doanya teman-teman ya. Mohon doanya Pak dosen tanggal Oktober ini insya Allah. Nanti kita bawain buku juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau pengen beli buku juga, Pak dosen udah bawain buku sekalian nanti insya Allah. Pas tanggal 2 November itu insya Allah udah launching ya. Oktober ini insya Allah launching. Yep. Jadi ya, mudah-mudahan apa yang Pak dosen share ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon doanya, insya Allah Pak dosen mau launching buku cuan harian dari produk digital, mudah-mudahan lancar, berkah, manfaat buat jadi amal jariah orang tua Pak dosen. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen.
Ya, teman-teman semua, itu serangkaian acara malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman semua. Dan yang sudah chat admin belum dibalas, sabar, insya Allah akan segera kita balas. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkembang dan menjadi umat bastotan fil ilmi wal jism wal mal, insya Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ditunggu teman-teman kehadirannya di Lembah Mana 2 November. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.